Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel podcast anak Behi. Kita lanjutkan episode kemarin tentang bahasa Medan, bahasa Indonesia yang sedikit berbeda dari yang umumnya. Seperti kita ketahui, di Medan itu adalah tempat berkumpulnya beberapa suku, baik itu dari Sumatera Utara maupun dari provinsi lainnya. Di sana masyarakat bercampur baur dengan satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Dan saya ingatkan kembali, bagi orang-orang pendatang yang baru pertama kali ke Medan, mungkin akan menemukan keanehan dalam berbahasa Indonesia yang maknanya berbeda dari makna aslinya. Seperti pada episode kemarin, misalnya penggunaan kata-kata pasar. Pasar di Medan itu artinya adalah jalan raya. Pajak di Medan itu artinya adalah pasar tadi, tempat berkumpulnya penjual dan pembeli. Seperti itu kira-kira. Kemudian bahasa Medan yang sering digunakan adalah terotak. Terotak itu kan kalau dalam bahasa Indonesianya kan ter dan otak itu. Otak itu kan sistem saraf pusat kan. Ter itu artinya bisa jadi tidak sengaja ataupun paling. Sini pun bingung saya. Paling otak atau tidak sengaja otak gitu. Mungkin kan otak itu dipergunakan dalam sehari-hari itu untuk berpikir gitu kan. Jadi terotak itu maksudnya yang paling kepikiran gitulah, paling kepikiran. Atau terotak tidak sengaja dipikirkan gitu. Jadi kata-kata terotak itu sering dipakai dalam bahasa sehari-hari di Medan. Contohnya, terotak kali aku sama cewek yang lewat tadi. Sampai sekarang masih terotak aja di pikiranku dia gitu. Artinya dia di jalan jumpa cewek dan selalu terbayang-bayang dengan cewek itu. Jadi dia merasa kepikiran terus. Kemudian terotak itu digunakan lagi dalam kata-kata, misalnya ada seseorang yang mengisi teka-teki silang. Dia telah mengisi semuanya dan tinggal satu jawaban lagi yang belum terisi. Sampai-sampai dia berpikir keras dan tidak dapat memecahkan jawabannya, sehingga dia mengosongkannya. Dan dia berkata, terotak kali aku sama jawaban TTS tadi. Tinggal sebiji lagi pun gak terisi itu. Bingung kali aku jadinya gitu. Tanggung gitu. Jadi itu terotak itu adalah sesuatu hal yang belum bisa dipecahkan atau sesuatu hal yang terbayang-bayang gitu. Terus dalam ingatan. Kemudian dalam bahasa Medan tuh ada lagi satu kata yang dipakai, yakni cemana. Cemana itu dalam bahasa Indonesia itu maksudnya bagaimana gitu kan. Contohnya, cemana kegiatan kita nanti malam, jadi apa enggak? Atau cemananya kau, masa gitu aja nggak bisa. Artinya bagaimana gitu. Bagaimananya kau, masa gitu aja nggak bisa. Atau bagaimana kegiatan nanti malam, bisa apa enggak gitu. Bisa juga sebagai jawaban ya. Misalnya dia tanya, cemana kegiatan di malam, bisa apa enggak pergi kita gitu. Dan dibalas dengan cemana juga. Cemana ya, aku pun banyak kali aku tugasku di rumah loh. Jadi cemana itu bisa dipakai untuk bertanya, dan cemana itu bisa juga sebagai untuk jawaban gitu. Jadi ada dua fungsi dia. Kemudian cemana ini mungkin terinspirasi dari bahasa Melayu ya, dari Malaysia sana ya. Macem mana gitu kan. Jadi dibuang manya, jadi cemana aja tinggal. Contohnya lagi, ini yang paling
sulit diterima juga dengan pikiran ya. Misalnya kita ingin membeli ayam, terus sudah ditimbang kan, ayamnya dipotong. Penjualnya bilang gini, "Kak, dicemanai ayamnya," gitu. Kita pun bingung, dicemanai. Itu bahasanya kayak bahasa India ya, dicemanai gitu. Maksudnya itu ayamnya itu dipotongnya bagaimana? Apakah dipotong untuk makanan sehari-hari atau gaya potongannya itu untuk dijual kembali gitu, untuk restoran gitu. Dicemanai itu maksudnya diapai ayamnya, potongannya itu bagaimana? Contoh potongannya gitu loh. Jadi itulah makna dari cemana. Kemudian di dalam bahasa gaul anak Medan juga sering dipakai kata-kata digilakan. Digilakan itu maksudnya adalah seseorang itu dikerjai atau diprank gitu. Misalnya misalnya ada seseorang kan, "Aduh bro, aduan, aku udah terotak kali aku sama cewek itu. Kok kenal apa gak sama dia?" Terus ditimpali lagi sama kawannya itu kan, "Terus aku sama cewek itu yang lihat kita jumpa tadi itu." "Iya, kok kenal kok?" Kata si Iwan tadi. "Iya, aku kenal, aku punya nomornya," gitu. "Oh iyalah, minta laku." Iyalah, dikasihlah nomornya kan. Terus diteleponlah sama si kawan itu tadi. Ternyata setelah ditelepon, rupanya nomor yang dihubungi itu bukan nomor perempuan yang lewat tadi, yang dipikirkan tadi, tetapi nomor telepon bencong gitu. Ini namanya dikerjai ya, artinya digilakan gitu. Jadi kena prank lah gitu. Digilakan itu artinya kena prank itu. Misalnya lagi kan, ada rumah makan, baru buka ini, tiba-tiba ramai orang di depan kan, banyak sepeda motor kan. Ada tukang parkir bilang, Pak, sini Pak." Lewat kan, tukang parkir lewat. "Pak, sini Pak, ada acara apa nih?" "Ini acara pembukaan rumah makan nih." "Terus kenapa rupanya?" "Oh ini makan gratis ini Pak." "Iya, makan gratis lah dia kan." Masuklah dia, pengendara motor tadi kan, masuk kan, makanlah, dipesannya banyak-banyak kan. Lantaran dia pikir gratis, totalnya pas di kasir bayar gitu. Memang gak ada acara bayar apa gratis-gratisan memang. Dan baru buka ini memang gak ada promo-promoan gitu. Cuman tukang parkir ini mengerjai sang pengendara motor tadi, ya mengerjai aja gitu, memprank gitu. Tiba-tiba pas udah siap makan, ternyata bayar. Dan membayar mahal pula karena banyak yang dimakannya kan. Itulah namanya digilakan. Jadi kalau digilakan itu udah maknanya lebih ke arah negatif ya, atau dikena prank gitu, kena kerjai gitu. Terus kawannya nimpali kan, "Aduh kurang ajar kali lo kawan, kau kasih pula sama aku nomor bencong. Kok kau gilakan pula aku, padahal aku kawanmu, ngapain lah kau gilakan aku." Terus kawan yang lainnya nimpali, "Ya kena gila kan kau kan, makanya kau jangan percaya sama dia. Kerjaannya gila orang aja itu. Kerjanya gilakan orang aja itu misalnya." Itulah istilahnya, gilakan. Dan memang masih ada juga nyambung-nyambungnya dengan bahasa Indonesia, saya rasa itu. Kemudian bahasa Medan yang sering dipakai lagi adalah kata-kata pura-pura gitu. Misalnya seseorang ini kan, ada 2 orang. Mereka ini mau menuju kondangan itu, mau kondangan gitu kan. Cuman acaranya belum dimulai gitu kan. Misalnya acara jam 8, mereka datang jam 7.45 gitu kan. Pas di detik, dan pas di pukul 8 nih seseorang ini menyuruh temannya untuk melihat gitu, apakah pestanya ini udah dimulai apa belum gitu. Tetapi kata-kata yang digunakan bukan, "Coba kau lihat dulu di situ, apakah udah mulai acaranya gitu." Tapi bukan gitu kata-katanya. "Coba pura-pura kesana kau dulu, kau tengok udah mulai apa enggak gitu."
Jadi penggunaan kata pura-pura di Medan itu memang ada pura-pura itu memang bisa jadi memang ece-ece ataupun bohongan itu kan. Bisa jadi pura-pura itu adalah betul-betul memang betul-betul dikerjakan gitu. Cuman istilahnya digunakan untuk bahasa basi gitu. Bahasa basi menyuruh orang itu. Coba pura-pura kesana kau dulu, kau tengok udah mulai apa acaranya gitu. Itulah. Jadi pura-pura di Medan bisa jadi dua, bisa untuk sesuatu hal yang memang bohongan atau ece-ece. Bisa juga pura-pura itu untuk menyuruh seseorang untuk biar nggak terkesan memaksa. Bahasa basinya adalah menggunakan kata pura-pura gitu. Coba pura-pura kesana kau dulu, kau tengok udah mulai apa belum acaranya gitu. Walaupun disuruh pura-pura tapi betul-betul dilaksanakan ke sana gitu. Dilihat gitu. Itulah salah satunya. Kemudian di Medan itu apalagi yang sering dipakai ya kata-katanya ya. Ini bermakna negatif ya. Untuk di Medan itu ada dua jenis ungkapan untuk perempuan malam ya. Perempuan malam itu ada sebutannya, ada dua di Medan. Atau kupu-kupu malam itu sebutannya ada dua di Medan. Yang pertama itu bondon ya, bondon. Nah, itu untuk menyebutkan perempuan pekerja malam itu. Banyak kali bondon di situ kena razia orang itu. Langsung berlarian bondon-bondon itu. Itu artinya bondon itu kan. Yang kedua, untuk menggambarkan kupu-kupu malam tersebut adalah 21 gitu. 21 kan. Apa itu? 21. Yaitu tadi perempuan pekerja malam itu. Itu namanya 21. Kupu-kupu malam itu. Kenapa bisa 21? Karena itu diambil dari nomor togel gitu kan. 21 itu artinya perempuan kupu-kupu malam. Nah, mau kemana kau? Ini apa dulu? Nengok-nengok 21 dulu. Ataupun ada lagi satu lagi istilahnya di daerah Siantar nih. Warung bubur. Nah, warung bubur itu istilahnya itulah untuk tempat lokalisasi itu namanya warung bubur. Itulah. Cuman itu di daerah Siantar aja mungkin yang ngerti ya warung bubur dia. Seperti itu. Ada lagi bahasa yang sering dipakai dalam bahasa pergaulan sehari-hari di Medan adalah, cuman ini saya kurang setuju sekali kalau orang Medan sekarang ini udah banyak sekali dipakai ya bahasa-bahasa yang sebenarnya dulu belum ada. Contohnya acem kau. Acem itu maksudnya kurang ajar kau gitu. Itu kata-kata yang kurang menarik didengar ya zaman sekarang ya. Kira-kira teman-teman kalau ada yang punya pengalaman kan bisa ditambahkan, apalagi bahasa Medan yang pernah teman-teman dengar kan, yang menurut teman-teman itu janggal untuk diapakan. Cuman saya belum tahu apakah di podcast ini ada untuk bisa komen atau enggak, saya tidak tahu ya. Ya, saya rasa sekianlah podcast kita pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat menghibur teman-teman semua. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.